Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aksan Nadia Sintiilma. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang preeklamsia berat. Yuk teman-teman, mari kita simak videonya bersama-sama. Kondisi preeklamsia menurut Ragupati tahun 2013. Terdapat lebih dari 4 juta wanita hamil mengalami preeklamsia setiap tahun, dan setiap tahun diperkirakan sebanyak 50.000 sampai 70.000 wanita meninggal karena preeklamsia, serta 500 bayi meninggal. Preeklamsia merupakan penyebab 15-20% kematian wanita hamil di seluruh dunia, serta penyebab utama mortalitas dan morbiditas pada janin. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit tentang kondisi preeklamsia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian preeklamsia berat. Apa sih preeklamsia berat? Preeklamsia berat adalah sindrom yang ditandai dengan hipertensi dan proteinuria yang baru muncul di trimester kedua kehamilan yang selalu pulih di periode postnatal. Menurut Robson tahun 2011. Jadi, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Penyebab preeklamsia berat yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi pada ibu hamil dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi kronis dan hipertensi gestasional. Hipertensi kronis adalah hipertensi yang terjadi pada ibu sebelum kehamilan sampai setelah melahirkan. Sedangkan hipertensi gestasional adalah hipertensi yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu. Yang kedua adalah kelainan ginjal. Pada ibu hamil dengan penyakit ginjal kronik atau PGK mengalami kerusakan sehingga ginjal tidak dapat beradaptasi dengan kehamilan, seperti umumnya, dan mengalami peningkatan resiko bagi ibu maupun janin, termasuk dalam penurunan yang cepat dari fungsi ginjal sehingga dapat menyebabkan kematian perinatal. Yang ketiga adalah faktor genetik, disebabkan oleh mutasi baru pada DNA atau kelainan pada gen yang diwarisi dari orang tua. Yang keempat adalah kehamilan gameli atau mengandung bayi kembar. Kondisi ini terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan aliran darah dari plasenta menuju janin, sehingga salah satu janin menerima lebih banyak darah dan nutrisi daripada janin lainnya. Yang terakhir adalah obesitas pada awal kehamilan. Obesitas pada ibu hamil dapat memicu sejumlah kondisi dan gangguan kesehatan, seperti persalinan yang sulit atau lama, diabetes gestasional, dan pendarahan pasca persalinan. Ciri-ciri preeklamsia yang pertama adalah tekanan darah di atas 160/110 mmHg. Yang kedua, kenaikan berat badan berlebih pada saat hamil. Yang ketiga, nyeri ulu hati. Yang keempat, proteinuria atau kondisi ginjal yang mengeluarkan terlalu banyak protein di dalam urin. Yang terakhir adalah nyeri kepala. Dampak preeklamsia. Dampak preeklamsia pada ibu adalah eklamsia dan sindrom HELLP, yaitu hancurnya sel darah merah, peningkatan enzim hati, dan jumlah trombosit yang rendah yang dapat menyebabkan kematian pada ibu bahkan janinnya, menurut Putri Aryan et al. Tahun 2022. Pencegahan preeklamsia yang pertama adalah tidak hamil di usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Yang kedua adalah menjaga berat badan. Yang ketiga, melakukan program KB.
Yang keempat, jarak anak minimal 2 tahun. Dan yang terakhir adalah kontrol rutin saat hamil. Penanganan preeklamsia yang pertama adalah harus diopnam di rumah sakit. Yang kedua, harus dilakukan pemasangan infus. Yang ketiga adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan darah lengkap, urinalisis, fungsi liver, dan fungsi ginjal. Yang keempat adalah pemberian obat pencegah kejang, dan yang terakhir pemberian obat penurun tekanan darah tinggi apabila diperlukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan komen ya teman-teman.